lebih baik semakin fisika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surah Yasin surat ke-36 ayat 36. Bahwa ada banyak sekali pasangan-pasangan yang diciptakan Allah dalam semesta ini, dan diantaranya yang akan kita pelajari adalah pasangan adanya listrik DC, listrik searah, dan listrik AC, listrik yang bolak-balik arahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran daring kita melalui YouTube Guru Sematin, Guru Fisika Sematin. Kali ini kita akan membahas arus dan tegangan AC. Di sini ada gambar animasi sebuah generator AC ya, yang menghasilkan arus listrik maupun tegangan listrik yang bolak-balik sehingga lampunya menyala. Masih ingat dalam materi sebelumnya bahwa listrik yang diproduksi ini berasal dari GGL ya, GGL magnet yang ada di dalam generator, besarnya banyaknya lilitan kali medan listriknya dikalikan luas permukaan dari kumparan yang dililitkan dikalikan sin omega theta. Nah, listrik AC ini dapat kita pandang seperti sebuah arus air ya, di mana dia dipompa dan dihisap bergantian sehingga gerakannya bolak-balik. Juga kita bisa melihatnya seperti sebuah arus yang bolak-balik ya. Atau seperti sebuah baterai di mana setiap kali arus sampai pada kutubnya dia dibalik. Inilah asal kata alternating yang artinya bolak-balik, selalu bolak-balik. Nah, GGL ini yang kita sebut dengan tegangan arus AC ya, V max sin omega T. Jadi V max ini adalah NB kali A dalam materi kita sebelumnya. Sebetulnya listrik AC ini ada berbagai macam bentuk sinyalnya. Ada yang sinusoidal, ada yang berbentuk square atau kotak, ada yang berbentuk segitiga, ada juga yang segitiga zigzag. Dan kita akan pelajari sekarang ini adalah yang A saja, yang sinusoidal ya, yang berbentuk dengan persamaan seperti ini, ada sinnya ini. Nah, jadi kita bisa melihat, dan sinyal seperti ini hanya terlihat ketika kita menggunakan osiloskop ya. Dari yang tadi kita sudah lihat dapat disimpulkan tegangan dan arus AC itu bagaimana. Yang pertama, tegangan dan arusnya berubah bolak-balik sesuai fungsi. Jadi dia seperti sesuatu yang berputar. Ini menggambarkan Vmax, ini menggambarkan Imax, di mana titik ini kalau diproyeksikan ke garis menunjukkan nilainya saat itu. Karena dia berputar,
ya, mengikuti sudut fasenya ini 90 derajat, 180, 270 dan seterusnya. Ya, maka tergambarlah sebuah kurva sinusoida. Nah, bentuk kurva sinusoida ini hanya tampak kalau kita menggunakan osiloskop seperti ini, ya. Tetapi ketika kita mengukur menggunakan multimeter, tidak bisa multimeter melihat itu. Yang terukur adalah sebuah nilai yang disebut dengan tegangan efektif atau arus efektif, di mana tegangan efektif arus efektif ini adalah 1/2 dari nilai maksimum yang tampak di osiloskop tadi. Ini V maksimum dan ini adalah nilai I maksimum. Jadi nilainya terus berubah, naik turun negatif, naik turun negatif. Nah, ketika negatif ini berarti arahnya berbalik, arahnya berubah. Persamaan dari tegangan adalah V max sin omega T. Persamaan dari arus adalah I max sin omega T juga. Itu berlaku kalau komponen yang dipasang adalah komponen R atau hambatan. Kita lanjutkan. Rangkaian listrik AC itu ada yang sifatnya murni, ya. Jadi hanya contoh yang nomor 1 ini hanya dihubungkan dengan resistor saja. Maka antara arus dan tegangannya ini bersifat satu fase, artinya ketika arusnya naik, tegangannya juga naik. Ketika arusnya turun, tegangannya juga turun. Sehingga bentuk sin dari arus dan bentuk sin dari tegangan ini sama, dikatakan sefase. Impedansi, yaitu serupa dengan hambatan untuk listrik DC, sama dengan nilai R yang terpasang, dan tegangannya mengikuti hukum Ohm hasil kali dari I dengan R-nya. Begitu juga nilai maksimumnya. R ini adalah resistensi atau hambatan, satuannya Ohm, dan dia bersifat impedansi kalau terhubung dengan listrik AC. Yang kedua, kalau terhubung dengan kapasitor, ya. Apa kapasitor itu? Kita ingat keping sejajar contohnya, ya. Oke. Nah, ketika dihubungkan dengan kapasitor, ternyata tegangannya ini mendahului, arusnya masih 0, tegangannya sudah naik. Ini sifat dari kapasitor dan rangkaian yang bersifat kapasitif, ya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, maka terjadi perbedaan fase sebesar setengah pi atau 90 derajat kalau pakai derajat, setengah pi kalau menggunakan radian. Artinya antara tegangan dan arus ada beda fase sebesar 90 derajat. Adapun besarnya impedansi, karena di sini tidak ada R yang resistif tadi, ternyata besarnya adalah sama dengan XC, yaitu reaktansi kapasitif, satuannya Ohm juga, yaitu 1/4 dari omega C. Omega adalah frekuensi dari listrik yang bergerak berlapis tadi, dan C adalah nilai dari kapasitor yang terpasang. Nah, ya. Dan berlaku hukum Ohm bahwa I kalikan XC adalah nilai tegangannya. Yang ketiga, kalau yang terpasang adalah kumparan yang bersifat induktif, menginduksi listrik, ya. Ingat di bab kita sebelumnya, induksi elektromagnetik. Ternyata tegangannya ini tertinggal, arusnya sudah naik, tegangannya masih negatif. Nah, ini sifat dari rangkaian yang murni induktor atau yang bersifat induktif. Nantinya terjadi perbedaan fase minus setengah pi atau min 90 derajat. Besarnya impedansi adalah XL, yaitu omega, nilai frekuensi sudutnya 2πf dikalikan dengan L, yaitu nilai induktansi dari kumparan.
atau nilai indukasi dari lilitan ini ya. Oke. Omega ini 2P kali F. Berikutnya karena X, R, L dan C ini bisa saja kita kombinasikan, kita campur 2 atau 3 sekaligus, maka ada 4 macam alternatif, yaitu R dengan L, R dengan C, L dengan C, R, L, C sekaligus. Maka bagaimana kita mendapatkan nilai tegangannya? Kalau diukur di hambatannya saja, untuk yang nomor 1, VR-nya adalah hasil kali arus dengan hambatannya di tempat itu. Kalau diukur di L-nya saja, hasil kali arus dengan impedansi, dengan reaktansi induktifnya. Tapi kalau diukur di ujung-ujung dari R dan L, ternyata nilainya berbeda. Ada perbedaan fase sebesar V, ya, di mana nilai tangen dari V itu adalah perbandingan XL dengan R-nya. Begitu juga ketika RC, ya, VR-nya hasil kali dengan R, VC-nya hasil kali dengan XC. Jadi XC dan XL ini serupa dengan R ya. Nah, cara mencari impedansinya adalah gabungan dikuadratkan. Rumus umumnya sebetulnya yang bawah ini rumus umum, ini berlaku untuk semuanya. Jadi ketika hanya RC saja, tidak ada L, maka L-nya 0. Min X kuadrat C sama saja dengan X kuadrat C, XC kuadrat maksud saya ya. Nah, sebetulnya yang RLC ini rumus yang paling umum, berlaku untuk semuanya. Nah, ada cara yang mudah untuk melihat ini, yaitu dengan menggunakan apa yang disebut dengan fasor seperti ini. Nah, ya, jadi kita pandang tegangan yang R itu VR itu ada di garis, sementara yang VL ini selalu tegak lurus ke atas dan VC selalu ke bawah. Jika ada dua-duanya, maka yang berlaku adalah selisih dari VL dikurangi VC. Nah, selisihnya ini kalau dihubungkan dengan VR membentuk Pitagoras. Itulah nilai V total di kedua ujung komponen VL dan VC. Kalau hanya ada VL saja, tidak ada VC, bagaimana? Ya, berarti ini tidak ada. Berarti hanya VL dan nanti akan terdapat Pitagorasnya di lebih panjang ini ya. Dan kalau ada VC saja gimana? Ya, berarti bawahnya VR dengan VC membentuk sebuah segitiga Pitagoras juga. Begitu juga untuk impedansinya, serupa ya. Fasor impedansi maupun fasor tegangan. Baik anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita. Cermati sekali lagi Yudhistira 3A halaman 59 dan 60. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.